Pernahkah Anda berdiri di antara kerumunan atau bahkan duduk di meja makan bersama orang-orang terdekat dan merasa tidak terlihat? Anda mungkin telah berupaya keras. Anda mencoba menjadi yang paling lucu, yang paling membantu, yang paling sering memberi, atau yang paling menenangkan dalam setiap konflik. Anda melakukan semua hal ini dengan satu harapan yang diam-diam dan putus asa, agar Anda dihargai. Namun kenyataannya seringkali pahit. Anda merasa ide Anda diabaikan dalam rapat. Anda merasa kebaikan Anda dimanfaatkan oleh teman. Anda merasa keberadaan Anda dianggap remeh oleh pasangan atau keluarga. Mengapa? Mengapa begitu banyak orang yang baik, pintar dan berdedikasi, merasa bahwa mereka harus memohon atau bekerja keras untuk mendapatkan sedikit saja penghargaan dari orang lain? Banyak dari kita melakukan kesalahan fatal dalam mencari penghargaan. Kita mencari validasi eksternal, kita menunggu tepuk tangan, pujian atau pengakuan dari luar untuk merasa berharga. Ini adalah lubang tanpa dasar. Penghargaan yang diberikan oleh orang lain karena rasa kasihan, kewajiban, atau manipulasi adalah penghargaan palsu yang tidak akan pernah memberi Anda kepuasan sejati. Penghargaan sejati bukanlah hadiah yang Anda tunggu. Penghargaan sejati adalah respons alami terhadap nilai yang Anda tunjukkan. Video ini adalah peta jalan untuk membangun nilai inti yang tak terbantahkan, sehingga penghargaan menjadi efek samping alami dari keberadaan Anda. Kita akan membahas 7 pilar utama, 7 kode yang, jika Anda kuasai, akan mengubah dinamika hubungan Anda di tempat kerja, cinta, dan kehidupan sosial. Anda akan berhenti mengejar penghargaan dan mulai menariknya dengan kekuatan magnetis. Jika Anda siap untuk menghentikan pencarian validasi yang sia-sia dan siap untuk membangun fondasi nilai diri yang akan diakui oleh siapapun, mari kita mulai dengan pilar pertama. Pilar yang berhubungan dengan kemandirian Anda. Bagian pertama, pilar pertama, menjadi pemilik sumber daya Anda sendiri, the self-sufficient core. Kebutuhan diri yang terpenuhi adalah fondasi nilai. Pilar pertama dan paling esensial agar Anda dihargai adalah menjadi pemilik sumber daya Anda sendiri, the self-sufficient core. Ini berarti memenuhi kebutuhan Anda sendiri, baik secara emosional, finansial, maupun fisik, sehingga Anda tidak bergantung pada penghargaan orang lain untuk bertahan. Pola pikir yang salah. Orang yang merasa tidak dihargai seringkali mencari penghargaan dari luar karena mereka tidak bisa memberikannya kepada diri sendiri. Mereka mencari pasangan untuk stabilitas emosional, atau mencari pekerjaan untuk identitas, atau mencari teman untuk hiburan. Ini menciptakan ketergantungan dan kebutuhan, neediness, yang secara naluriah tidak dihargai. Mengapa ini menyebabkan kurangnya penghargaan? Ketika Anda bergantung pada orang lain untuk melengkapi diri Anda membebankan beban yang tidak adil kepada mereka. Sinyal bawah sadar yang Anda pancarkan adalah, saya perlu Anda agar saya lengkap. Kebutuhan ini melemahkan posisi Anda. Pilar penghargaan. Penghargaan datang ketika Anda berinteraksi dari posisi kelimpahan dan pilihan, bukan kebutuhan. Orang menghargai orang yang mandiri karena mereka tahu bahwa ketika Anda memilih untuk berada di sekitar mereka, itu murni karena keinginan, bukan keharusan. Tindakan Anda. Tentukan 3 kebutuhan yang saat ini Anda minta dari orang lain. Misalnya, validasi, hiburan, dukungan emosional. Buat rencana untuk memenuhi kebutuhan itu sendiri. Misalnya, validasi melalui pencapaian pribadi, hiburan melalui hobi baru, dukungan emosional melalui journaling atau terapis. Prinsip ini mengajarkan, jangan cari tambalan dari orang lain. Penghargaan sejati dimulai ketika Anda telah menghargai diri sendiri dengan memenuhi kebutuhan Anda sendiri. Bagian kedua, pilar kedua, kuasai keahlian unik Anda, the indispensable value. Tidak dapat ditolak karena kapasitas Anda. Pilar kedua adalah kuasai keahlian unik Anda, the indispensable value. Anda dihargai ketika Anda membawa nilai yang orang lain tidak dapat, dengan mudah temukan di tempat lain. Pola pikir yang salah. Banyak orang menghabiskan energi untuk menjadi serba bisa, jack of all trades. Tetapi tidak unggul di satu bidang pun. Mereka berpikir bahwa menjadi nice dan available sudah cukup. Mereka takut menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menguasai satu hal karena takut dicap sebagai terlalu fokus. Mengapa ini menyebabkan kurangnya penghargaan? Jika nilai Anda mudah digantikan, baik di tempat kerja, dalam hubungan sebagai penghibur yang selalu tersedia, atau dalam kelompok sosial, Anda akan kesulitan dihargai. Orang akan mengambil apa yang mereka butuhkan dan pergi. Pilar penghargaan. Penghargaan datang dari kompetensi yang terbukti,
Ketika Anda adalah satu-satunya orang yang dapat memecahkan masalah tertentu, pendapat Anda akan dicari, dan kehadiran Anda akan dihargai. Ini adalah tentang mengubah diri Anda dari barang mewah menjadi kebutuhan esensial. Tindakan Anda. Pilih satu skill atau satu area. Pengetahuan yang ingin Anda kuasai, pilar. Keenam dari naskah The Single Target. Dedikasikan 2 jam setiap hari untuk melatih skill itu, dan tunjukkan hasilnya. Anda tidak perlu berteriak tentang nilai Anda. Biarkan hasil kerja Anda yang berbicara. Prinsip ini mengajarkan, penghargaan yang paling kokoh adalah penghargaan yang didasarkan pada kapasitas Anda untuk menciptakan nilai. Jadilah begitu baik dalam apa yang Anda lakukan sehingga Anda tidak dapat diabaikan. Bagian ketiga, pilar ketiga, menetapkan batasan kualitas, the non-negotiable standard. Kebaikan yang dilindungi oleh ketegasan. Pilar ketiga adalah menetapkan batasan kualitas, the non-negotiable standard. Rasa penghargaan dan rasa hormat berjalan beriringan, dan keduanya lahir dari kemampuan Anda untuk menegakkan standar tentang cara Anda diperlakukan. Pola pikir yang salah. Orang yang tidak dihargai sering membiarkan batasan mereka dilanggar karena takut konflik, penolakan atau kehilangan seseorang. Mereka berharap dengan membiarkan orang lain melewati batas, mereka akan membeli kesukaan orang itu. Mengapa ini menyebabkan kurangnya penghargaan? Batasan adalah instruksi manual bagi orang lain tentang cara memperlakukan Anda. Ketika Anda gagal menegakkan batasan, Anda mengirim pesan bahwa Anda bersedia menerima perlakuan di bawah standar. Orang akan menguji sejauh mana mereka bisa melangkah, dan jika Anda terus mundur, Anda secara bertahap kehilangan penghargaan mereka. Pilar penghargaan. Penghargaan datang dari ketegasan. Anda orang menghargai, orang yang tahu nilai dirinya dan menolak untuk diperlakukan dengan buruk. Tindakan Anda. Tentukan 3 batasan yang paling sering dilanggar. Misalnya, tepat waktu, komitmen yang diucapkan, tidak adanya teriakan. Ketika batasan itu dilanggar, tanggapi dengan tenang dan tegaskan konsekuensi kecil. Konsekuensi yang tenang dan konsisten. Saya menghargai waktu saya, jadi saya akan pergi sekarang. Jauh lebih kuat daripada amarah yang keras. Prinsip ini mengajarkan, kebaikan Anda tidak boleh menjadi undangan untuk dieksploitasi. Penghargaan datang ketika Anda menetapkan batas yang jelas, dan cinta sejati akan menghormati batas itu. Bagian keempat, pilar keempat, menguasai kelangkaan Anda, the controlled access. Tidak selalu tersedia, tidak selalu dikejar. Pilar keempat adalah menguasai kelangkaan Anda, the controlled access. Ini adalah tentang menghargai waktu dan kehadiran Anda sendiri. Pola pikir yang salah. Orang yang tidak dihargai seringkali selalu tersedia, over-available. Mereka cepat membalas pesan, selalu mengatakan ya untuk setiap undangan, dan tidak memiliki hobi atau misi yang bersaing untuk waktu mereka. Mereka keliru berpikir bahwa ketersediaan konstan akan menghasilkan penghargaan. Mengapa ini menyebabkan kurangnya penghargaan? Sesuatu yang melimpah dan selalu ada cenderung tidak dihargai. Jika waktu Anda mudah didapatkan, itu akan dilihat sebagai tidak berharga. Anda akan diperlakukan sebagai pilihan kedua atau pilihan cadangan karena Anda tidak memiliki komitmen yang lebih penting. Pilar penghargaan. Penghargaan datang dari kelangkaan strategis. Ketika orang lain tahu bahwa Anda memiliki misi yang lebih besar, pilar pertama dari naskah The Directed Man, bahwa Anda memiliki jadwal yang padat, dan bahwa waktu Anda dicari oleh hal-hal penting, mereka akan menghargai setiap momen yang mereka dapatkan bersama Anda. Tindakan Anda. Pertama, pusatkan waktu Anda pada misi Anda. Kedua, jangan selalu membalas pesan instan. Beri ruang untuk jeda. Jangan mengisi keheningan percakapan dengan terus-menerus bicara. Tunjukkan bahwa waktu dan perhatian Anda adalah aset yang berharga dan terbatas. Prinsip ini mengajarkan, jangan pernah meminta perhatian. Ciptakan nilai, dan perhatian itu akan datang mengejar Anda. Ketersediaan. Anda harus menjadi hak istimewa, bukan kewajiban. Bagian kelima, pilar kelima menjaga konsistensi integritas, the predictable trust, menjadi pria wanita yang dapat diandalkan. Pilar kelima adalah menjaga konsistensi integritas, the predictable trust. Orang menghargai orang yang dapat mereka andalkan bukan untuk melakukan segala sesuatu, tetapi untuk menepati janji yang telah mereka buat. Pola pikir yang salah. Orang yang tidak dihargai sering membuat janji besar yang tidak mereka tepati, baik karena overpromising atau karena kurangnya disiplin. Atau mereka menunjukkan ketidakstabilan emosional yang membuat orang lain
tidak tahu apa yang diharapkan. Mengapa ini menyebabkan kurangnya penghargaan? Penghargaan dan kepercayaan adalah satu kesatuan. Jika perkataan Anda tidak berbobot, jika Anda sering terlambat, jika janji Anda goyah, atau jika mood Anda tidak stabil, orang tidak dapat mengandalkan Anda. Kurangnya keandalan ini secara langsung mengurangi penghargaan yang mereka berikan pada Anda. Pilar penghargaan. Penghargaan datang dari prediktabilitas yang positif. Orang menghargai orang yang: 1. Menepati janji kecil, fokus pada janji kecil, tiba tepat waktu, membalas email yang dijanjikan. 2. Stabil secara emosional, mengelola emosi Anda sendiri, sehingga orang lain tidak perlu merasa bertanggung jawab atas mood. Anda berpilah kedua dari naskah di Emotional Anchor. Tindakan Anda. Pertama, ketika membuat janji, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya 100% yakin saya bisa menepatinya? Jika tidak, lebih baik katakan tidak. Pilar ketiga. Kedua, ketika Anda marah, berikan diri Anda 10 menit untuk menenangkan diri sebelum bereaksi. Tunjukkan bahwa rasionalitas Anda lebih kuat daripada emosi Anda. Prinsip ini mengajarkan, jadilah pria atau wanita yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Integritas adalah fondasi di mana semua penghargaan dibangun. Bagian ke-6. Pilar ke-6, berani menyampaikan. Unikan Anda, the authentic radiance. Memancarkan diri tanpa meminta maaf. Pilar ke-6 adalah berani menyampaikan keunikan Anda, the authentic radiance. Orang menghargai keaslian, bukan upaya lemah Anda untuk menjadi orang lain. Pola pikir yang salah. Orang yang tidak dihargai sering menyembunyikan keanehan, hobi, atau pandangan mereka yang berbeda karena takut diasingkan atau dikritik. Mereka mencoba menjadi netral atau serupa dengan orang lain. Mengapa ini menyebabkan kurangnya penghargaan? Ketika Anda menyembunyikan keunikan Anda menjadi seseorang yang samar-samar dan tidak berkesan. Orang tidak dapat menghargai versi palsu dari Anda memancarkan energi perlawanan, resistance, yang membuat Anda terasa canggung atau tidak jujur. Pilar penghargaan. Penghargaan datang ketika Anda berani menjadi diri Anda sepenuhnya. Pilar ke-9 dari naskah The Authentic Core. Keunikan Anda selama tidak merugikan orang lain adalah daya tarik Anda yang terbesar. Tindakan Anda. Pertama, dalam percakapan berikutnya, ungkapkan satu hobi aneh atau pandangan unik Anda tanpa meminta maaf atau mencari persetujuan. Kedua, sadari bahwa orang yang menghargai Anda akan menghargai keunikan Anda. Orang yang menghakimi Anda karena keunikan, Anda tidak perlu mendapatkan akses ke waktu Anda. Pilar keempat. Prinsip ini mengajarkan, jangan pernah meredupkan cahaya Anda agar orang lain merasa nyaman. Penghargaan sejati datang ketika orang melihat dan menghormati diri Anda yang seutuhnya. Bagian ke-7. Pilar ke-7, fokus pada pertumbuhan. Bukan hasil, the evolutionary loop. Kekuatan yang selalu meningkat. Pilar ke-7 dan yang paling vital adalah fokus pada pertumbuhan. Bukan hasil, the evolutionary loop. Penghargaan Anda harus selalu meningkat, karena nilai Anda selalu meningkat. Pola pikir yang salah. Banyak orang berhenti belajar atau berkembang setelah mencapai satu tonggak tertentu. Mereka berpikir, saya sudah lulus mendapat pekerjaan menikah, jadi saya sudah selesai. Mengapa ini menyebabkan kurangnya penghargaan? Dunia terus bergerak. Jika Anda stagnan, nilai Anda relatif menurun dari waktu ke waktu. Penghargaan yang Anda terima kemarin tidak menjamin penghargaan yang Anda terima besok. Pilar penghargaan. Penghargaan datang dari momentum Anda. Orang menghargai orang yang terus-menerus berevolusi, belajar, dan meningkatkan diri mereka. Energi pertumbuhan ini menarik dan menginspirasi orang lain. Tindakan Anda. Pertama, identifikasi satu area di mana Anda stagnan, misalnya skill, kesehatan, pemahaman emosional. Kedua, komitmen untuk perbaikan 1% setiap hari di area tersebut. Fokus pada proses, bukan hasil. Kekuatan yang terus meningkat akan membuat penghargaan Anda menjadi tak terhindarkan. Prinsip ini mengajarkan, penghargaan Anda adalah fungsi dari nilai Anda saat ini. Jangan pernah berhenti tumbuh, dan penghargaan yang Anda terima tidak akan pernah berhenti meningkat. Kita telah membedah 7 pilar untuk membangun nilai inti yang tak terbantahkan, sehingga penghargaan menjadi respons otomatis dari orang lain. Ingatlah selalu, penghargaan sejati tidak dituntut. Itu didapatkan melalui pembangunan internal. Anda tidak perlu menjadi orang yang paling keras, paling kaya, atau paling tampan. Anda hanya perlu menjadi orang yang paling berharga bagi diri sendiri, yang paling mandiri, dan yang paling konsisten dalam nilai dan integritas Anda. Berhenti mengejar validasi,
Mulai membangun nilai. Ingatlah 3 komitmen utama ini. Langkah pertama, identifikasi satu batasan yang akan Anda tegakkan dengan tenang hari ini, pilar 3. Langkah kedua, tentukan satu skill yang akan Anda latih selama 30 menit hari ini, pilar 2. Langkah ketiga, tanyakan pada diri Anda, apa satu hal yang dapat saya lakukan untuk memenuhi kebutuhan saya sendiri hari ini? Pilar 1. Tindakan apa yang akan Anda ambil 5 menit dari sekarang yang menunjukkan bahwa Anda telah mengakui dan menguatkan nilai inti Anda. Terima kasih telah berani menjadi arsitek dari penghargaan Anda sendiri.